Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5636. Charlie berkata, saya baru saja bertemu kakek nenek saya dan mendengar paman buyut saya berkata. Ketika ayah saya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku berjudul Preface to Nine Deep Heavenly Scriptures. Meskipun paman buyut saya tidak tahu apa yang tertulis di buku itu. Tapi aku ingat ayahku selalu menyebutkan istilah-istilah seperti bingkai naga yang naik. Saya pernah mendengar Master Lai mengatakan bahwa nasib mang dan kerangka naga seseorang. Tapi aku tidak tahu, apa itu bingkai naga yang naik. Maria tidak menjawab pertanyaan Charlie, tapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia menyebut Guru Lai, saya tidak tahu Guru Lai yang mana. Charlie berkata, dia adalah keturunan langsung dari Master Feng Shui dinasti Song, Lai Boyi, Master Lai, yang bernama Lai Qinghua. Maria bergumam, emas kokoh, kayu mengangkat bahu, air jernih, api kuat, tanah kokoh, dan angin rin. Tuan berkata, Lai Qinghua, seharusnya menjadi cucu Lai Jinlin. Charlie terkejut dan bertanya, Nona Lin dan leluhur keluarga Lai juga berinteraksi dengan Anda? Maria mengangguk dan berkata, alasan mengapa aku mengetahui seni rahasia Feng Shui, Zoe Bagua, adalah karena tahun itu aku mengikuti Lai Jinlin dan mempelajari Zoe. Guru tahun itu juga dianggap mengajar saya. Banyak masalah yang tidak dipahami oleh orang tua itu juga diteruskan kepada saya. Dan setelah 100 atau 200 tahun berlalu, saya mulai membuka masalah-masalah yang ditinggalkannya satu persatu. Baru sekarang ada di Zoe Bagua pada beberapa pencapaian. Charlie tidak bisa menahan desahannya, itu benar-benar manfaat umur panjang. Pengetahuan apapun, ada lebih dari cukup waktu untuk dipahami dan dicerna. Maria tersenyum kecil, mengangguk, dan berkata, apa yang dikatakan guru itu sangat benar. Ada daftar orang bijak yang berbakat, tidak semua penulisnya dekat dengan kebijaksanaan umum orang bijak. Mereka meninggalkan ilmu yang jika diikuti oleh orang awam akan mendapatkan sedikit pencerahan. Meskipun bakatnya sangat bagus, jika hanya hidup selama 70 atau 80 tahun. Seseorang hanya bisa menembus paling banyak 2 atau 3% saja. Hanya 5 yang bertahan cukup lama untuk menembus lebih dari 50%. Charlie mengangguk setuju. Pada saat yang sama di dalam hatinya, dia juga sedikit tidak sabar. Jadi dia segera bertanya, Nona Lin, apa sebenarnya arti dari Great Dragon Rising? Maria berkata dengan serius, Rising Dragon adalah takdir yang lebih tinggi daripada Dragon Great. Charlie bertanya dengan curiga, bukankah dikatakan bahwa Dragon Great sudah yang tertinggi? Mengapa ada Great Naga yang mendaki? Maria berkata, jaringan naga adalah yang tertinggi dari 9 sampai 5. Dan itu juga merupakan Great takdir tertinggi. Ini karena Great Naga Ascending sulit didapat dalam ratusan tahun. Dan banyak orang yang mempelajari Zoe tidak dapat berpartisipasi dalam keberadaan Ascending Dragon Great selama sisa hidup mereka. Charlie bertanya dengan bingung, jika ada takdir naga yang bangkit di Oyi, maka meskipun kau tidak bisa memahaminya, setidaknya kau bisa melihatnya, kan? Maria tersenyum sedikit dan berkata, Yang Mulia mungkin tidak tahu, ide keseluruhan Zoe. Faktanya, ini adalah kumpulan teks rahasia yang sangat kompleks. Buku-buku secara harfiah memiliki makna, hanya menembus sampai ketinggian tertentu. Setelah hukum tertentu, menurut hukum ini, dan kemudian Anda melihat lapisan makna lainnya. Semakin dalam pemahaman hukum, semakin dalam pula misteri akan terungkap. Mengatakan bahwa dia menambahkan, secara terus terang, hal ini sangat mirip dengan permutasi dan kombinasi dalam matematika. 100 angka sudah memiliki kombinasi yang tak terbatas. Belum lagi jumlah kata dalam sebuah buku bisa dengan mudah mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu. Charlie bertanya, artinya, selama buku itu memiliki 3 kata Ascending Dragon Great. Setelah menemukan semacam pola, ketiga kata tersebut dapat disuling, sehingga diperoleh kata tersebut. Maria mengangguk dan tersenyum, itulah yang kamu katakan. Mengatakan ini, Maria menambahkan, adapun Great Naga Ascending. Menurut Yoyi, ketika naga Ascending keluar, langit dan bumi akan menghormatinya. Di dunia ini, hanya naga Ascending yang benar-benar mampu melawan jalan surga. Karena naga yang naik dapat mengabaikan jalan surga. Dan jalan surga tidak memiliki hak untuk menghancurkan naga yang naik. Semua takdir lainnya berada dalam kendali dao surgawi. Jika Anda ingin melampaui dao surgawi,
Anda pasti akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Saya mengucapkan kata-kata pengkhianatan, seperti Shifugong, orang tuanya, yang hidup selama 1000 tahun. Berpikir bahwa dia bisa melawan Dao Surgawi dan mengubah takdirnya. Namun pada kenyataannya, dia belum memasuki mata Dao Surgawi. Jika Dao Surgawi setinggi 10.000 kaki, maka segala sesuatu di dunia berada di bawah kendali Dao Surgawi hingga 9.999 kaki. Dan sebelum dia hendak menerobos Dao Surgawi pasti akan melakukan segala daya upaya untuk turun padanya. Dan inilah yang sering disebut orang sebagai kesengsaraan surgawi. Di sini, Maria berhenti sejenak, tampak serius, dan berkata dengan keras. Namun, di antara semua hal di surga dan bumi, satu-satunya pengecualian adalah naga yang naik. Bab 5637. Perkataan Maria menyegarkan Charlie. Dia buru-buru bertanya, Ascending Dragon Grid bisa mengabaikan Dao Surgawi. Kalau begitu, bukankah ia benar-benar bisa terbang seperti yang dikatakan legenda para pembudidaya? Maria tertawa, guru terlalu banyak berpikir. Faktanya, kenaikan hanya semacam spekulasi yang dipahami orang-orang tentang pemikiran Zoe. Orang-orang selalu berpikir, kultivasi sampai batas tertentu, akan mampu naik ke dunia lain. Seperti yang kita sebut di timur, dunia para dewa. Dunia barat para dewa, tetapi sebenarnya, untuk Buddha pemahaman Zoe. Budidaya, berapapun lamanya, inti dari harapan hidupnya adalah kekuatan perpanjangan yang berkelanjutan. Itu hanyalah perpanjangan dari itu. Charlie dengan rendah hati meminta saran, Nona Lin, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskannya secara rinci? Maria mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, Tuan, perpanjangan rentang hidup dan kekuatan menandakan bahwa hakikat segala sesuatu tidak akan berubah. Seperti pohon, tumbuh lebih tinggi, hidup lebih lama, ia tetaplah pohon. Itu tidak akan berubah menjadi apa yang disebut iblis pohon, roh pohon, dewa pohon. Mungkin seiring dengan peningkatan budidayanya, bunga-bunganya pun mekar. Dan buah yang dihasilkannya akan memiliki khasiat yang luar biasa. Namun, pada hakikatnya, itu tetaplah sebuah pohon. Charlie mengangguk pelan dan berkata, itu artinya, bahkan jika seseorang berhasil menembus belenggu Dao Surgawi, dia masih manusia, hanya saja dia hidup lebih lama dan lebih kuat? Benar. Maria berkata sambil tersenyum, ini adalah Yoi yang asli. Kekuatan seseorang dapat melampaui Dao Surgawi. Namun setelah melampaui Dao Surgawi, mereka tetaplah manusia, bukan dewa. Jika 10.000 tahun adalah batas Dao Surgawi untuk pohon puca saat itu, maka, ia pasti akan menghadapi kesengsaraan surgawi ketika mendekati 10.000 tahun. Jika gagal bertahan dari kesengsaraan surgawi, ia akan terbang menjadi abu. Jika bertahan, maka pohon itu akan tetap menjadi pohon puca. Pohon itu akan tetap berdiri di dekat kolam surgawi. Pohon itu akan tetap sama. Dia melanjutkan, adapun jalan surgawi, itu berada pada tingkat yang tinggi. Tapi juga jauh melampaui persepsi manusia super, untuk mengatakan sepatah kata pengkhianatan. Seperti tuannya yang berkuasa menghukumnya untuk hidup hanya sampai 1000 tahun. Jika dia bisa menembus belenggu milenium, mungkin dia bisa hidup hingga 2000 tahun. Tapi dia ingin hidup sampai hari jalan surgawi datang. Mungkin sampai 5000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, maksudnya. Dia ada di sana ketika kematian keabadian jika masih ada 108.000 tahun lagi dari jalan surgawi. Masih ada 108.000 mil jauhnya dari Dao Surgawi. Charlie bertanya padanya, lalu apakah Nona Lin tahu seberapa tinggi Dao Surgawi sebenarnya? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya hidup kurang dari 400 tahun. Jadi bagaimana aku bisa mengintip ke puncak Dao Surgawi? Mengatakan bahwa dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Charlie. Ngomong-ngomong guru, saat itu, Dao Surgawi pohon puca itu seharusnya berusia 10.000 tahun. Dan ketika kesengsaraan surgawi turun, ia telah hidup selama 10.000 tahun. Hal ini diproyeksikan kembali melalui takdir. Charlie mengangguk pelan dan bertanya, karena Nona Lin cukup berpengetahuan tentang Yoi. Bisakah kau memberitahuku apa yang akan terjadi jika pohon puca menerobos Dao Surgawi? Maria berkata, setelah ia selamat dari kesengsaraan surgawi dan menerobos Dao Surgawi. Kemudian ia akan mampu menarik aura dari langit dan bumi untuk melanjutkan kultivasinya sendiri. Dan membuat kultivasi 2 kali lebih cepat dengan setengah usaha.
Dan mungkin suatu hari nanti, salah satu daunnya akan mampu meningkatkan harapan hidup seseorang hingga 20 tahun. Seperti pil peremajaan. Berbicara di sini, Maria tersenyum manis dan berkata, "Jadi, buah persik legendaris Ibu Suri yang bisa membuat seseorang naik ke keabadian hanya dalam satu buah. Mungkin benar-benar tidak tersedia di dunia ini, jika pohon persik tertentu telah menembus dao surgawi dan memiliki beberapa ribu atau puluhan ribu tahun Taoisme, hal itu mungkin benar-benar dapat diwujudkan." Charlie bertanya dengan ragu, "Tapi bukankah sudah tidak ada aura yang ada di antara langit dan bumi?" Bab 5638. Maria mengangguk, menurut Yoyi, untuk makhluk yang belum melewati kesengsaraan surgawi. Aura tidak ada lagi, tetapi setelah melewati kesengsaraan surgawi, auranya akan muncul. Charlie bertanya dengan tidak percaya, kedengarannya tidak terlalu realistis. Maria tertawa, "Awalnya, saya juga merasa itu tidak realistis. Dan saya pikir saya telah membuat kesalahan dalam memahami Yoyi. Namun setelah Perang Dunia Kedua, saya mulai mengenal teknologi modern dan bersentuhan dengan radio, dan hatiku menjadi lebih jernih. Dan hal semacam ini, Reiki, mungkin seperti frekuensi radio, yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum melalui tubuh fisik sama sekali. Namun setelah Anda dilengkapi dengan kondisi untuk menerima radio tersebut, Anda dapat terus-menerus menarik frekuensi radio. Anda dapat terus-menerus menyerap isi radio, auranya mungkin seperti itu." Charlie menatap dengan mata terbelalak dan berseru, "Kalau begitu, akhir zaman mungkin bukan benar-benar akhir zaman?" Maria berkata, "Era Dharma terakhir, pada kenyataannya, hanyalah semacam retorika keturunan. Keturunannya mendapatkan metode kultivasi dan pengalaman dari orang-orang kuno, namun tidak dapat mencapai efek budidaya orang-orang kuno. Jadi keturunannya menyimpulkan bahwa tidak ada lagi aura di langit dan bumi. Dan dunia telah memasuki era Dharma terakhir, namun pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, dan saya tidak berani menjamin bahwa pemahaman saya tentang Zoe pasti benar. Jadi, semuanya hanya untuk Anda pahami. Jadi, semuanya hanyalah referensi untuk Anda." Charlie mengangguk sedikit dan dalam hatinya, dia sudah mempercayai lebih dari setengah apa yang dikatakan Maria. Dia merasa pernyataan Maria harus lebih kredibel. Dan apa yang disebut melayang di tempat dan menjadi abadi lebih seperti cerita mitologi. Jadi, dia membawa topik itu kembali ke grid kenaikan naga dan bertanya padanya, "Nona Lin, aku penasaran bagaimana grid kenaikan naga ini dinilai? Jika aku harus memberitahumu tanggal lahir ayahku, bisakah kau hitung apakah dia adalah grid naga ascending atau bukan?" Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menghitung kerangka naga yang naik. Saya baru saja mencapai titik di mana saya mengetahui keberadaan bingkai naga yang naik. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghitung apakah seseorang adalah kerangka naga yang naik atau tidak. Saya telah mempelajari masalah ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum dapat mencapai terobosan. Dan tampaknya tersangkut di bagian tertentu dari rantai yang tidak dapat saya pahami." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hubungan apa yang tidak bisa kamu pahami?" Maria berkata, "Saya mendasarkan kesimpulan saya pada hasil deduksi Yoyi. Meskipun grid naga ascending ada, itu bukan bawaan." Charlie bertanya dengan heran, "Bukan bawaan? Mungkinkah pola takdir masih bisa dikembangkan di kemudian hari?" Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuanku, saya tidak tahu. Saya hanya menyimpulkan bahwa ascending dragon grid bukanlah bawaan. Tapi bagaimana tepatnya hal itu terjadi, saya tidak tahu. Saya yakin bahwa hasil deduksi saya adalah yang benar. Mungkin juga saya salah dalam kesimpulan saya." Berbicara di sini, Maria ragu sejenak, menatap Charlie dan berbisik, "Guru, saya punya sebuah kalimat, saya tidak tahu kapan harus berbicara atau tidak." Charlie sibuk berkata, "Nona Lin tidak ada salahnya berbicara." Maria berkata, "Kupikir ayahmu seharusnya bukan Dragon Rising Grid, dan bahkan mungkin bukan Dragon Grid." Charlie terkejut dan bertanya, "Mengapa Nona Lin begitu yakin?" Maria berkata, "Nasib naga naik adalah salah satu nasib terkuat dalam ratusan tahun. Bagaimana mungkin Dao Surgawi duduk diam dan melihatnya terbunuh di usia muda? Lagi pula, dia juga dibunuh oleh Jermo, yang nasibnya beberapa tingkat lebih rendah. Belum lagi Dragon Fate yang terkuat dan terkuat, bahkan jika itu adalah Dragon Fate seperti milikmu.
Selama lawannya bukan seseorang dengan takdir dan kekuatan yang lebih kuat. Dan selama lawan tidak menyerang secara berkelompok. Anda akan mampu menemukan jalan keluar dari setiap situasi, dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kekuatan pola takdir lebih dari sekadar kata-kata. Bab 5639. Charlie tidak tahu banyak tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam, berisi banyak sekali pengetahuan lain-lain. Dia belum banyak belajar tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam berisi banyak pengetahuan sampingan. Namun satu-satunya hal yang hilang adalah penjelasan tentang takdir. Dia dulu berpikir bahwa sesuatu seperti takdir, mungkin seperti sistem kasta India. Nasib yang tinggi adalah kasta yang tinggi. Orang yang kastanya tinggi hanyalah status sosial yang tinggi. Namun dia sendiri tidak memiliki kekuatan bawaan. Orang dari kasta tinggi juga akan sama sakitnya, sama tuanya, dan akan menghadapi segala macam kecelakaan. Namun mendengarkan apa yang dikatakan Maria, takdirnya tampaknya jauh lebih dari itu. Maka dia pun bertanya padanya, apakah ayahku adalah kerangka naga? Bukankah dia akan dibunuh oleh Jermo? Tidak, kata Maria dengan yakin. Alasan mengapa takdir itu kuat adalah karena ia memiliki hierarki yang absolut. Selama kerangka naga tidak membungkuk pada kematian. Bagaimana caranya membunuh kerangka naga? Dia mungkin memiliki cengkeraman naga yang asli. Jadi meskipun hidupmu hampir dirampok oleh Jermo, takdir juga akan membiarkanmu bertemu denganku terlebih dahulu. Biarkan aku memberikan cincin itu kepadamu terlebih dahulu. Dan bantu yang mulia melarikan diri terlebih dahulu, disinilah letak kekuatan takdir yang sesungguhnya. Charlie bergumam, jika memang begitu, maka ayahku seharusnya bukan seorang Dragon Fate. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dibunuh oleh Jermo. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan wajah bingung. Ada satu hal yang tidak kupikirkan untuk ku mengerti. Kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari keberadaan Ascending Dragon Grid. Ayah saya baru berusia 20-an saat itu. Bagaimana dia tahu tentang Ascending Dragon Grid? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin di dalam buku yang dikuasai ayahmu, ada catatan tentang Grid Naga Ascending. Charlie mengangguk pelan, tampaknya hanya penjelasan ini yang masuk akal. Dia ingat Maria mengatakan bahwa Ascending Dragon Grid bukanlah bawaan. Dan hatinya menjadi semakin bingung jika takdir tingkat atas seperti ini bukanlah bawaan. Lalu bagaimana hal itu dapat dicapai di kemudian hari? Charlie hanya merasa seluruh orangnya bingung. Benar-benar tidak dapat memahaminya. Saat ini, Maria tersenyum dan berkata, Guru, tidak perlu terlalu cemas. Saya masih terus memahami Youyi. Mungkin ketika saya memiliki terobosan lain, aku akan bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan Ascending Dragon Grid. Charlie mengangguk pelan, diikuti Maria. Dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang Dragon Ascending Grid. Tampaknya dia hanya bisa menunggu sampai Maria mendapat pencerahan baru untuk mengurai keraguan dalam hatinya. Mendengar hal itu, hati Charlie sedikit lega. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diklarifikasi sekaligus, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Oleh karena itu, dia menunda masalah Grid Dragon Rising dan membuka mulutnya untuk berkata kepada Maria. Nona Lin, saya tidak punya pertanyaan lain, terakhir kali. Saya berjanji kepada ketiga pria tua itu bahwa saya akan memberi mereka kesempatan. Jadi, silakan panggil mereka. Maria terkejut dan berkata dengan cepat. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih atas nama mereka bertiga. Charlie tersenyum tipis, Maria kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara kepada mereka bertiga. Kalian bertiga bisa naik ke sini. Segera setelah itu, Larry, Eden, dan Old Zhang saling membantu menaiki tangga batu dan masuk ke kompleks Maria. Mereka bertiga datang ke pintu kamar dengan sedikit terengah-engah. Dan salah satu dari mereka, Zhang tua, membuka mulutnya dan berkata, Nona, kami semua ada di sini. Maria berkata dengan suara keras, semua masuk. Mereka bertiga buru-buru menjawab dan mendorong pintu lalu masuk. Setelah ketiganya masuk, mereka melihat Charlie sedang duduk berhadapan dengan Maria. Teh sedang diseduh di atas kompor. Jadi mereka maju dan dengan hormat berkata, Nona, Tuan Wade. Bab 5640. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade berjanji untuk memberimu kesempatan sebelumnya. Dan hari ini dia datang khusus untuk memenuhi janjinya.
Jadi, mengapa kalian semua tidak bergegas dan memberikan penghormatan? Mendengar hal itu, mereka bertiga saling menatap dengan penuh semangat. Lalu segera membungkuk berlutut di tanah. Charlie melihat 3 orang tua yang berusia hampir 300 tahun berlutut di hadapannya. Bagaimana hatinya bisa menahannya? Dia segera bangkit untuk membantu dan menghalangi. Tapi Maria tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya untuk menarik tangan Charlie, dan berkata dengan serius. Tuan tidak perlu bangun, mereka bertiga saja yang melakukannya. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Charlie berkata dengan sibuk, 3 pria tua sudah tua, ini benar-benar tidak pantas. Maria dengan tegas berkata, jangan khawatir, tidak ada yang tidak pantas. Mereka mendapatkan hadiah besar, bukan hanya sebagai ucapan terima kasih, tetapi juga demi kebaikan mereka sendiri. Dia melanjutkan, ketiganya adalah tangan saya yang terangkat, saya tahu karakter mereka. Semakin mereka tahu takdir mereka, meskipun mereka masih bayi, hidup sangatlah pahit. Namun tanpa terkecuali, ditakdirkan untuk mendapatkan berkah yang besar, jika tidak maka tidak mungkin bertemu denganku. Sangatlah baik untuk diberkati, namun orang paling takut untuk melipat berkat-berkatnya sendiri. Tidak menghormati guru, tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, tidak mendisiplinkan diri sendiri. Tidak melakukan perbuatan baik, semua akan melipat gandakan berkat mereka, apa yang akan diberikan oleh sang guru adalah kesempatan surgawi. Jika mereka tidak berlutut dengan tulus dan bersyukur dalam hati mereka, maka mereka pasti akan melipat gandakan berkah mereka lebih banyak lagi. Berbicara di sini, Maria tersenyum sedikit dan menatap Charlie dan berkata dengan serius. Oleh karena itu, jika Anda bertemu seseorang yang ingin berlutut dan bersujud untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda di masa depan, jangan hentikan dia, malah dia akan melipat gandakan berkatnya. Sebelum Charlie sempat memikirkan teori ini, Maria berkata, ketiga lelaki tua itu telah berlutut di tanah berdampingan. Ketiganya berbicara serempak, saya berterima kasih kepada Tuan Wade atas kebaikannya yang luar biasa. Charlie tidak punya pilihan selain berbicara. Ketiga pria tua itu, silakan berdiri dengan cepat. Maria, seperti orang tua, berkata dengan nada tegas. Sebelum Yang Mulia memberikan restunya, Anda tidak boleh berdiri. Mereka bertiga mendengar ini dan berlutut tak bergerak. Bagi Charlie, ini adalah pertama kalinya melihat sisi agung Maria. Dia merasa dia adalah gadis kecil yang lemah dan berperilaku baik. Menghadapi ketiga orang yang berlutut di tanah dan dia memberi perintah. Itu benar-benar semacam subversi kognisi. Melihat hal ini, Charlie tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dan berpikir untuk memberikan pil itu dengan cepat, sehingga mereka bisa bangun dengan cepat. Jadi dia mengeluarkan 3 pil, dan berkata, ini adalah pil permajaan, yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang umur. Dan itu bisa memperpanjang umur hingga 20 tahun. Kalian bertiga cepat ambil, dan di masa depan, ini juga akan membantumu menemani Nona Lin untuk beberapa waktu. Ketika Maria mendengar kalimat terakhir Charlie, jantungnya tiba-tiba tersentak. Berapa nilai dari level elisir seperti ini? Maria lebih jelas dari orang lain, ketiga putra angkatnya. Dan Charlie tidak bisa berbicara tentang teman, apalagi memiliki keanggunan. Tapi Charlie bersedia membawakan 3 pil kembali kepada mereka. Yang benar-benar melampaui ekspektasi psikologis Maria. Ketika dia mendengarkan Charlie, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia begitu murah hati kepada mereka mungkin untuknya. Agar dia tidak terlalu kesepian di kemudian hari. Ketiga lelaki tua itu juga terkejut dengan hal ini. Mereka tidak hanya terkejut karena mereka akan memperpanjang umur mereka selama 20 tahun. Tetapi mereka juga bisa melihat perhatian khusus Charlie terhadap Maria. Menurut mereka, di dunia ini, tidak akan ada orang kedua yang cocok dengan Maria. Jadi ketika mereka melihat Charlie sangat peduli padanya. Seolah-olah mereka melihat adegan di mana Maria mengenakan gaun pengantin dan menikahi Charlie. Pada saat ini, Maria bersyukur dalam hatinya. Namun di bibirnya, dia berkata kepada mereka bertiga dengan sedikit celaan. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Tuan Wade atas berkatnya? Baru pada saat itulah ketiganya yang bersemangat itu langsung kembali sadar. Dan berulang kali berkata dengan suara lantang, terima kasih, Tuan Wade, karena telah memberiku restu.